Ya, sobat backpackers, sama gua Ahmad Hanafi. Nah, di sini gua mau ngejabarin ya, ngejelasin alat-alat apa yang harus kita bawa untuk mendaki gunung. Alat-alat yang wajib ya. Kalau yang sunnah nanti aja. Jadi yang wajib itu yang pertama pastinya tenda ya. Untuk kita ngecamp, tempat beristirahat. Kapasitasnya itu macam-macam ya. Ada yang untuk 1 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 8 orang. Mungkin ada yang lebih, tapi rata-rata yang segitu sih kapasitasnya tuh yang umum ya. Ini gue punya tenda Ray Bromo ya, Bromo A. Jadi kapasitasnya ini paling tertulis sih cuma 2 sampai 3 orang, tapi pas gue tes itu kayaknya 4 orang ini bisa muat. Tergantung bodinya juga kali, tergantung badannya. Nah, next gue ada hammock, ini buat santai juga, jadi kayak ayunan begitu ya, jadi untuk tidur atau duduk. Di dalam ini ada talinya, talinya ada yang tali biasa, ada yang juga webbing gitu, jadi kayak agak-agak lentur gitu ya, kayak karet. Itu lebih mahal biasanya bahannya ya. Tali-tali webbing itu biasanya untuk uh, pegangan juga di gunung-gunung gitu. Biasanya udah ada yang pasang di jalur-jalur trek-trek yang terjal atau licin ya. Jadi ada yang pasang itu biasanya untuk membantu proses naik turun, jadi multifungsi. Kalau gue ini yang murah ya, hammocknya ya, gue beli cepet. Ininya juga kain biasa gitu, teman kuat sih. Mau berat lu dan bobot lu berapa, ini kuat. Tapi talinya tali yang seperti ini, tali kasar, jadi nanti diikat di 2 pohon besar ya, yang kira-kira kuat untuk menopang. Nanti kita pasang ini, kita ikat 2 sisinya. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa gunain ya. Next ada ini namanya SB atau sleeping bag, uh, kantung tidur ya, biasa disebut kantung tidur. Jadi digunain di saat kita mau tidur ya, pas di camp, pas di tenda. Jadi bentuknya memang seperti kantong tidur gitu, kayak kepompong, jadi ada resletingnya. Kita bisa serot sampai sini atau tutup full gitu. Kalau misalkan benar-benar nggak kuat sama dinginnya gitu. Ini dalamnya hangat sih. Dan ini juga macam-macam ya, ada yang dari polar atau dari banyak jenisnya gitu, tergantung lu sih. Kadang tipe-tipenya itu ya uh, ada yang lebih bagus, ada yang enggak sih. Semakin bagus itu pasti semakin mahal, tapi semakin nyaman ya. Selama kita daki gunung, kita kan bergantung sama alat ya. Semakin bagus, semakin berkualitas, kita semakin nyaman, dan keberhasilan kita itu terjamin dengan alat ya. Next gue ada water bladder ini untuk macam-macam olahraga sih, tapi di pendakian gunung juga dipakai. Jadi kalau mau simpel, mau efisien ya, daripada lu ambil botol, buka terus minum, taruh lagi, tinggal buka ini, tinggal sambil nyedot di jalan itu bisa. Tinggal kita isi air, kita tutup lagi, nanti kita taruh di punggung, biasanya di belakang carrier ya, pas di menempel di antara punggung sama tas kita. Jadi selama perjalanan itu ya kita bisa sambil nyedot. Kalau udah selesai kita bisa tutup pada kartunya gitu. Jadi biar lebih simpel aja sih. Next tas carrier. Tas carrier ini wajib banget. Kita harus pakai tas, karena kalau pakai tas yang kecil itu berarti kan kita nggak bawa banyak ya, nggak muat bawa banyak. Sedangkan kita kalau ke gunung itu pasti bawaan banyak kan, seperti yang udah tadi gua jabarin. Itu belum apa-apa ya. Sini gua pakai Ray model lama, yang
yang berantas 50 liter. 50 liter ini ideal sih karena paling pas ya, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil, jadi di tengah-tengah. Dan kalau untuk solo trip ini support sih cukup, walaupun yang gue pakai ya harganya mungkin dulu masih 600-an. Jadi Ray mungkin terkenal apa ya, kurang nyamannya ini agak kasar gitu, jadi agak sakit di bagian sini ya. Karena emang dari harga 600 mah murah banget kalau untuk carrier ya, mungkin 800-an ke atas atau lebih bagus 1 juta ke atas, lalu beli deuter atau segala macamnya yang lebih bagus karena demi kenyamanan kita juga kan. Nah, ya safety banget sih bagian punggung ini, ada untuk dililitin ke pinggangnya. Biasanya agak nyesek ya, cuman dia lebih, kalau gue sih kadang lebih apa ya, lebih kayak menyatu gitu, lebih kayak menyatu sama diri gue gitu. Kalau gue pakai ini, kalau gue pakai di dada ini gue kaitin gitu, jadi kayak kita nggak bawa apa-apa, ini udah kayak menyatu sama tubuh gitu. Kanan kirinya bisa ditaruh nih, jadi kayak ada kantung gitu, bisa naruh air, botol air atau apa, termos segala macam. Banyak sih, ini banyak kantung-kantung ya, bisa dilihat banyak kantungnya di mana-mana. Pengalaman sih yang bikin kita nanti bisa nentuin gitu loh untuk packing. Packing ini sebenarnya susah, nggak sembarang orang. Nah di sini ada topi ya, topi rimba, atau lo mau pakai topi caping yang biasa, yang penting hindarin dari panas. Kalau gue sih referensi emang harus topi ya, topi gunung ya, topi-topi kayak gini. Ini gue beli 100.000 Eiger ya. Terus pisau nih buat survival ya, lo mau masak atau lo mau potong-potong ranting, ini fungsi juga sih. Tapi biasanya nggak semuanya pegang, nggak semua pegang ini, jadi 1-2 orang aja sih kayaknya yang pegang ya. Tapi kalau semuanya mau pegang ya nggak masalah sih, buat pegangan aja. Kita nggak tahu nanti ketemu apa gitu kan di gunung. Nah ini gue bawa shawl, ada shawl buat di leher, karena kan nanti kita benar-benar tertutup ya di gunung itu karena dingin, jadi kita nggak kasih celah angin masuk gitu, ngasih celah dingin nusuk dari segala sisi lah ya. Semuanya harus tertutup. Nanti tangan pakai sarung tangan, kaki pakai sarung kaos kaki, dan juga sepatu pakai kupluk dan lain-lain. Nah kita di sini juga ada tas pinggang. Tas pinggang ini buat simpel ya, jadi barang-barang yang kira-kira nanti di sepanjang perjalanan kita butuhin, entah itu logistik ya, logistik perentelan itu kayak permen atau cemilan-cemilan selama kita di jalan lah, coki-coki, madu, atau kompas untuk menentuin arah kiblat ya kalau sewaktu-waktu udah masuk waktu sholat, atau pisau yang tadi, banyak perentelan atau kacamata, atau lu bawa apa namanya, tongsis lah, bawa apalah, lu bisa naruh di sini. Nah sini gua ada bantal ya, bantal tiup ini lebih simpel buat tidur, jadi tinggal ditiup embung, jadi bisa dipakai untuk tidur ya. Kacamata untuk menghindari dari sinar matahari langsung ya, karena kan kita kan alam terbuka gitu, kena sorot matahari langsung, dan kalau siang itu silau banget ya. Biar kita nggak terganggu aja pakai topi dan pakai ini. Dan ini headlamp itu untuk di kepala ya, jadi ini center biar lebih simpel daripada kita megang begini. Penakian kita nggak, tangan kita masih bisa untuk raba-raba atau megang-megang ranting atau batang pohon. Kadang kan kita biasanya bertumpu sama itu kan kalau kaki udah capek itu biasa, jadi kita pakai ini untuk lebih simpel. Tongsis jadi buat kalau mau abadiin momen itu pakai ini biasanya kalau mau vlog atau apa, atau mau bikin video biasa itu bisa dong. Udah ya cukup itu dulu, ini yang part pertama, nanti perentelannya gue sambung lagi ke yang kedua ya, video kedua.